kota Manado di zaman kolonial akhir tahun 1930-an, bisikan gelora perjuangan melawan penjajahan terbakar subur di masyarakat. Tetapi di dalam dinding rumah sakit umum pancaran sinar, waktu seakan berhenti. Rumah sakit itu milik pemerintahan Belanda, berada di tepi pantai, tepat menghadap ke Teluk Manado. Bangunannya bergaya kuno, dindingnya berwarna putih, menjulang tinggi untuk ukuran bangunan saat itu. Bangsal pasiennya dikelola dengan tangan besi oleh seorang kepala perawat, Suster Helmina. Suster Helmina adalah seorang perawat asal Belanda. Rambutnya pirang, matanya biru, parasnya putih, pucat seperti porselen. Meskipun usianya sudah 30-an, dia belum menikah. Meskipun cantik, penampakannya memang tidak bersahabat, seperti menolak diri untuk menyatu dengan orang lain. Suster Helmina sangat disiplin dan kaku, sikap dinginnya tak tergoyahkan. Bahkan dokter dan kepala rumah sakit segan dan tak nyaman dengan dirinya. Namun karena Suster Helmina merupakan keluarga dari bangsawan Belanda, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Suster Helmina memerintah bangsal rumah sakit dengan otoritas mutlak. Reputasi kejam menempel erat pada dirinya, seperti awan gelap yang siap menerkam. Seragam putihnya yang selalu rapi kontras dengan penderitaan pasien-pasien di bawah perawatannya. Dia menjaga ketertiban yang ketat di rumah sakit, tidak pernah mentoleransi ketidaktaatan dari staf atau pasien. Awalnya semua terlihat baik, namun setelah bertahun-tahun, kekejamannya melampaui disiplin dari batasan yang bisa dimengerti. Rumor mulai beredar di antara perawat dan dokter bahwa Suster Helmina tidak hanya sengaja mencegah pasien keluar dari rumah sakit, dia menikmati penderitaan mereka. Pasien di bangsal pengawasan Suster Helmina jarang sembuh. Mereka yang datang dengan penyakit atau cedera ringan malah semakin parah. Kesehatan mereka memburuk tanpa alasan yang jelas, hingga mereka bertahan dalam rasa sakit yang luar biasa. Dokter dan perawat memperhatikan bahwa pasien yang ditempatkan di bangsal Suster Helmina seolah tidak pernah bisa dipulangkan. Anggota keluarganya diberitahu bahwa ada komplikasi, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan dengan tepat apa yang salah, sehingga kondisi pasien semakin menurun. Penduduk kota pun mulai curiga, membicarakan rumor-rumor negatif tentang misteri di rumah sakit itu di pasar-pasar, di rumah-rumah makan, bahkan di bangku gereja. Bertanya-tanya, mengapa rumah sakit yang sebelumnya menjadi tempat penyembuhan terpercaya itu kini menjadi tempat di mana orang pergi hanya untuk memastikan dirinya mati. Beberapa bahkan berbisik bahwa Suster Helmina tidak sepenuhnya manusia, bahwa mata birunya yang beku menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih jahat, seperti tatapan setan yang bengis. Di dalam rumah sakit, kebenarannya bahkan lebih menyeramkan daripada bisikan-bisikan rumor-rumor tersebut. Suster Helmina memang menikmati kekuasaan yang dia miliki atas pasiennya. Dia senang melihat mereka menderita, melihat harapan menghilang dari mata mereka saat mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah pergi, bahwa hidup mereka akan berakhir di rumah sakit tersebut. Suster Helmina memberikan obat hanya cukup untuk membuat mereka tetap hidup dalam penderitaan yang tak tertahankan. Dia bangga dengan perbuatannya itu, percaya kalau dirinya sudah berbuat hal mulia demi kebaikan pasien-pasiennya itu, bahwa dia telah menyelamatkan mereka dari dunia yang penuh penyakit dan penderitaan. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, Suster Helmina tahu bahwa sebenarnya dia memperoleh kepuasan diri dari penderitaan dan kematian pasien-pasiennya itu.
Sampai suatu hari di bulan Desember, di malam yang dingin dan hujan lebat, Suster Helmina tiba-tiba menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Malam itu sangat dingin, angin bertiup kencang melalui ventilasi rumah sakit, menderu di sepanjang koridor panjang rumah sakit, mengguncang jendela kaca-kaca tua. Malam itu, rumah sakit lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa perawat yang berjaga di malam hari. Suster Helmina baru saja menyelesaikan pengecekan rutin. Tumit sepatunya yang tajam mengeluarkan bunyi ketukan saat dia berjalan kembali ke kantornya. Aura otoritas mengiringi langkah dan gerak tubuhnya. Matanya dingin dan ketus saat melirik ke kamar beberapa pasien yang dilewatinya. Namun, kali ini ada sesuatu terasa berbeda yang dirasakannya. Atmosfer yang biasanya ringan terasa menekan di hadapannya. Kiri kanannya seolah-olah lebih sesak, dan angin kencang itu seperti menahan dirinya untuk lebih jauh melangkah. Seolah-olah dinding rumah sakit itu sudah tak tahan merasakan beban kekejamannya. Pada satu koridor, Suster Helmina melewati sebuah kamar pasien, tempat perawatan seseorang yang sangat dia perhatikan, seorang pasien pria bernama Arnold, yang masuk rumah sakit beberapa minggu sebelumnya dengan infeksi ringan, tapi malah kondisinya memburuk dan terus memburuk. Kondisinya dengan cepat merosot parah di bawah perawatan dirinya, dan meskipun dokter bingung, Suster Helmina sengaja tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Dia tahu apa yang dilakukannya, karena itu sudah normal baginya. Namun malam itu, napas Arnold terasa berat, tubuhnya basah oleh keringat. Suster Helmina berdiri di ambang pintu memperhatikannya. Senyuman puas dan sinis terukir di bibirnya melihat Arnold menderita dalam rasa sakitnya itu. Suster Helmina hendak melanjutkan langkah dari pintu kamar itu, meninggalkan Arnold dengan rasa sakitnya. Namun, lampu di koridor itu mendadak berkedip seolah hendak korslet. Suhu yang sudah dingin mendadak lebih menusuk tulang. Sekejap angin kencang berhembus menyapu lorong, membungkus tubuhnya, membekukan dirinya di tempatnya sehingga tak bisa melangkah. Suster Helmina seketika terpaku gentar. Hatinya yang tak berperasaan itu lambat laun mulai merasakan ketakutan. Matanya menatap gentar ke sekelilingnya. Lampu di atasnya terus berkelip-kelip, melemparkan bayangan panjang di dinding. Samar-samar jiwa-jiwa penuh penderitaan seolah meronta ingin keluar dari perangkap yang menyiksa. Tubuh Suster Helmina pun mulai gemetar, ketakutan, dan kemudian dari dalam kamar itu terdengar suara serak. "Mengapa kau tak membiarkanku pergi?" Suster Helmina berputar, jantungnya berdegup kencang. Arnold yang semula terbaring lemah tak berdaya, kini sudah duduk di bibir ranjang perawatannya. Matanya yang sebelumnya kabur oleh rasa sakit yang akut, kini terbuka lebar, menatap geram. Bibirnya hampir tak bergerak, tetapi kata-kata itu terdengar jelas di telinga Suster Helmina. "Kau menikmati ini, bukan?" ucap Arnold dingin dan tajam. Suster Helmina mundur, nadinya berdenyut cepat. Dia melirik ke lorong, berharap melihat perawat lain, tetapi lorong itu kosong. Ketika dia kembali menatap Arnold, tempat tidur itu sudah kosong. Tertinggal spray kusut. Arnold lenyap begitu saja, dan sesuatu yang tidak mungkin. Angin bertiup lagi, kali ini lebih keras, lebih agresif. Bayangan-bayangan di lorong tampak membentang dan membesar, melengkung menjadi bentuk-bentuk mengerikan di dinding. Suster Helmina tercekat masuk kamar perawatan Arnold dengan gentar mencoba mencari-cari kemana hilangnya pasiennya itu,
tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia segera pergi ke jendela, tapi yang ditemukan hanyalah hujan deras dan kilat yang menyambar-nyambar. Namun saat mencoba menajamkan matanya ke gelapnya lautan, di tepi pantai, samar-samar sesosok pria mematung mengamatinya di kejauhan. Jantung Suster Helmina berdegup kencang. Ketakutan, ia bergegas keluar dari ruangan itu, tetapi belum sempat dia mencapai pintu kamar itu seketika tertutup keras dengan bunyi gedebuk yang membanting telinga. Suster Helmina terperangkap. Panik melanda dirinya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Suhu kamar semakin dingin, uap napasnya terlihat mengembus ke udara. Dari belakangnya dia mendengar langkah kaki pelan mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Dia menguatkan diri untuk membalikkan diri, namun yang dia temukan hanya ruangan yang benar-benar gelap. Bahkan cahaya dari luar lorong yang sudah terang itu tidak mampu menembus ventilasi kamar. Dan dalam cahaya suram itu, dia melihat Arnold berdiri di sudut kamar. Dari pijar kilat yang sesekali menembus ruangan, tampak tubuhnya yang kurus dan pucat berdiri tegak, namun dalam bentuk yang aneh. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak wajar. Bibirnya melengkung menjadi senyuman bengkok, dan saat melangkah maju, tubuh Arnold tampak berkedip masuk dan keluar dari keberadaan jiwa dan raganya. "Kau tidak bisa pergi." Suara Arnold terdengar membesar dan serak, menggema di dinding. Suster Helmina mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tidak merespon. Dia terpaku di tempat. Anggota tubuhnya terasa berat dan mati rasa. Arnold semakin mendekat. Suster Helmina terbelenggu dalam rasa ngeri yang tak terlukiskan. Dengan raut ketakutan dan mata membesar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Arnold meraih tangannya, cengkeraman itu seperti es yang menyentuhnya, dan ketika tangan lain Arnold menyentuh pipinya, rasa sakit langsung terasa membakar tubuhnya. Ruangan itu mendadak terang benderang oleh api yang menyambar dirinya. Suster Helmina meronta-ronta dalam api yang melalap tubuhnya. Dia berteriak, memohon pertolongan, tapi anehnya suaranya itu tidak terdengar sama sekali. Api itu pun tidak terlihat dari luar rumah sakit. Gelap seperti tidak terjadi apa-apa. "Kau milik kami di sini." Suara Arnold terdengar marah, menggema di seluruh ruangan, lalu lambat laun membaur dengan suara jiwa-jiwa yang meronta-ronta. Di dinding-dinding itu, lengkingan suara Suster Helmina terdengar pilu dan menyiksa, seolah dirubungi pembalasan dari jiwa-jiwa yang merana di dinding itu. Suara sengsara Suster Helmina menjerit keras dan makin keras, lalu tiba-tiba menghilang sama sekali. Kamar itu pun seketika lenyap dan normal, seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, para perawat menemukan kantor Suster Helmina kosong. Barang-barangnya tidak tersentuh dan kuncinya tergeletak di meja, tetapi tidak ada tanda-tanda dirinya. Staf mencari seluruh rumah sakit, tetapi seolah-olah dia menghilang begitu saja. Sejak pagi itu, tak ada seorang pun yang pernah melihat Suster Helmina lagi. Satu hal yang pasti yang mereka temukan di pagi itu adalah tubuh Arnold yang terbujur kaku dan dinyatakan meninggal wajar oleh penyakitnya. Namun, beberapa hari setelah kejadian malam itu, secara ajaib, para pasien di bangsal Suster Helmina mulai pulih. Perlahan, mereka yang berada di bawah perawatan Suster Helmina mulai membaik. Pasien berangsur sembuh dan dipulangkan. Rumah sakit yang dulu diselimuti ketakutan dan penderitaan kembali menjadi tempat penyembuhan. Tetapi pada saat-saat sepi atau larut malam, hal aneh mulai terjadi. Perawat, pasien, dan dokter mulai mendengar bunyi langkah sepatu di lorong. Para pasien mengeluh. Mereka dikunjungi seorang suster Belanda bermata biru yang selalu menatap mereka dengan tatapan dingin dan penuh pengawasan. Rumah sakit tak bisa memastikan hal-hal ganjil yang terjadi itu.
Sebab sejak hilangnya Suster Helmina, beberapa suster baru didatangkan dari Belanda untuk bekerja di rumah sakit tersebut. Semua bermata biru, berambut pirang, tapi kulit mereka tidak seputih pucat porselen seperti Suster Helmina.